Patrick Kluivert resmi cerai dengan timnas Indonesia setelah hari ini Patrick Kluivert beserta jajarannya resmi melakukan mutual termination, yaitu pemutusan kerjasama atas kesepakatan bersama antar para pihak, antara PSSI dengan Patrick Kluivert. Ya, ada yang bilang sih banyak yang setuju nih sama, ya bisa bilang ada yang bilang pemecatan, ada yang bilang pemutusan kerjasama secara bersama-sama. Ya tadi istilah gue bilang di awal tuh ya kan. Yang menurut gue sih ya kalau gue pribadi ya, ini udah tepat langkahnya. Karena apa? Ya karena secara statistik kalau kita lihat ya, sejak coach Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia, wabil khusus di babak kualifikasi Piala Dunia, ini ya statistiknya dari 6 match ya. Nah, uji coba kita hitung nih. Dari 6 match, ini Patrick Kluivert menang 2 kali, kalahnya 4 kali. Kebobolannya 15, masukinnya lawan Australia 1, lawan Cina 1, lawan Bahrain 1, lawan Arab 2, berarti 5 gol. Masukin 5 gol, kebobolan 15 dari 6 match. Ini berarti rata-rata kebobolannya di atas 2, sekian. Sementara rata-rata ngebobol gawang lawannya dari 6 match, kalau cuma 5 gol, di bawah 1 gol per match. Nah, ini jelas. Kalau kita udah berbicara statistik ya, ini udah ada ya, menurut gue sangat wajar ya. Kenapa coach Patrick Kluivert nih ya akhirnya say goodbye sama timnas Indonesia. Itu satu sisi. Yang lain sisinya kalau ada yang bilang alasan, ya kan Patrick Kluivert wajar aja belum terlalu stabil menangani timnas Indonesia hasilnya, karena kan pas menangani Indonesia belum ada laga uji coba, langsung di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga tuh kan. Ya menurut gue sih ketika lu nerima job sebagai pelatih ditunjuk akhir tahun kemarin, ya seharusnya kan ya udah berhitung lah, dikasih tugas begini, nggak ada uji coba, waktu mepet, ya seharusnya udah nggak jadi alasan lagi. Seharusnya tuh Patrick Kluivert sama tim pelatihnya udah nemuin cara nih untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini. Karena kan ya jelas kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga ini berat banget tantangannya. Seharusnya kalau emang Iu nggak sanggup dari awal jangan diterima dong ya kan. Ya gue sendiri sejak awal ditunjuk itu emang agak-agak confused dan membingungkan ya kenapa dia yang ditunjuk ya kan. Menggantikan Sintayong yang udah bertahun-tahun membangun timnas Indonesia, dan dilalahnya emang kan coba dirubah cara bermainnya ya ternyata nggak efektif. Udah dirubah lagi di partai berikutnya tuh habis lawan Australia, di partai krusial lagi di ronde keempat coba diutak-atik lagi komposisi ataupun fondasi dari permainan timnas Indonesia, ya hasilnya ya muradul lah, acak-adut. Jadi ya menurutnya wajar aja coach Patrick Kluivert akhirnya dituntaskan nih, diselesaikan tugasnya, dipecat ya, dibilang dipecat lah, apapun bahasanya, intinya udah nggak mau jadi pelatih timnas Indonesia lagi, wajar. Nah, lain halnya lagi, menurut gue ini juga yang menjadi satu hal yang apa ya, menurut gue ya untuk konteks Indonesia kurang pas ya. Habis pertandingan ketika timnya Indonesia kalah sama Irak, ini coach Patrick Kluivert beserta jajaran staf pelatihnya nggak ada yang ke arah penonton yang udah capek-capek hadir mengucapkan maaf lah, terima kasih, seenggaknya terima kasih udah mendukung kami. Langsung tuh di stadion, di pinggir lapangan. Seharusnya tuh datangin dong. Ini yang datangin kalau saya cuma Pak Sumarji ya, manajer timnas Indonesia tuh. Sementara Kluivert sama staf pelatihannya malah di pinggir lapangan aja tuh, di bench dan sekitarnya, berdiam diri di sekitar situ. Seharusnya tuh datangin langsung dong. Ya, kalau nggak mau minta maaf ya udah bilang aja terima kasih seenggaknya. Sama supporter yang udah hadir langsung ke stadion, yang udah mendukung perjuangan timnas Indonesia. Ini yang gue aneh, kenapa nggak ngelakuin hal itulah, ya kan, seenggaknya. Apa yang ada dalam benak pikirannya? Apakah gara-gara di tribun dengar suara Sintayong dia jadi lemes, udah kalah, timnas Indonesia gagal, yang diteriakin nama Sintayong. Apakah itu alasannya? Gue nggak tahu juga, ya kan? Itu satu. Nah, yang kedua aja lagi, selesai tugas ini Patrick Kluivert malah milih balik langsung ke Belanda. Kenapa nggak kesini dulu? Harusnya kesini dulu, ya kan? Sepatah dua patah kata dulu lah ya kan, sama tim dari PSSI kan, laporan dulu, mau informal apa secara formal langsung atau secara informal dulu ya kan, laporin dulu dong ke Indonesia dulu. Ini malah milih langsung ke Belanda. Aduh, begitu suatu hal yang apa yang kurang pas aja ya sama keindonesiaan ya, apa sama kebiasaan yang ada di Indonesia menurut gua. Nggak tahu menurut kalian ya kan. Jadi menurut gua dari segi itu ya, dari segi statistik udah berbicara, dari segi apa ya, dari segi perkembangan
Eh, taktik cara dia melatih di lapangan juga kelihatan banget ya kan. Clever kebingungan ketika tim taktiknya nggak berjalan, bisa dibilang bingung entah apa, atau dia lambat dalam melakukan perubahan sehingga musuh bisa melakukan antisipasi, terutama di round keempat ya kan, kelihatan banget tuh, apalagi lawan Arab Saudi, kelihatan banget Patrick Kluivert nih apa ya, gamang kayaknya tuh dalam melakukan perubahan taktik di tengah lapangan ketika taktik awal dia ini nggak berjalan, nggak sesuai sama keinginan dia. Nah, jadi menurutku dari berbagai hal tersebut ya sangat wajar Patrick Kluivert akhirnya putus ataupun bisa jalan sama timnas Indonesia. Nah, sekarang jadi perbincangannya adalah siapa pelatih pengganti yang cocok buat ngisi pos pelatih timnas Indonesia. Banyak kandidat yang berseliweran di media sosial. Kalau gue sendiri sih ya, kalau menurut gue ya nih, ya sebelum gue ngomong siapa kandidatnya sih, gue sih berharap banget nih. Kan udah berseliweran nih di mana-mana, lagi-lagi Mbak Sintayong lah, terus juga ngebahas ruang ganti di era Patrick Kluivert di round keempat lah, katanya ada A, B, C, D ya. Gue sih berharap nih, harapan gue ya, semoga sih dari unsur tim pelatihan yang dari PSSI itu juga ya, kayak manajer timnas nih, Pak Sumarji ya, kalau bisa sih dibuka aja Pak, apa sebenarnya kondisi yang terjadi di apa tuh, di ruang ganti ataupun dimanapun terkait performa timnas di round ketiga, round keempat, baik itu di era Sintayong ataupun di era Patrick Kluivert, biar udah nggak ada lagi nih omongan-omongan yang apa namanya tuh, yang berseliweran A, B, C, D, biar jelas nih. Itu saran gue, kalau nggak juga nggak apa-apa ya kan, biar nanti pelatih-pelatih timnas ke depannya nih jadi lebih enak nih kerjanya ya kan. Ya, kalau kayak gini gantung kayak gini nih, yang ini bilang gini, aduh gue jadi pusing dengerinnya ya kan. Itu sih harapan gue. Nah, sekarang kita lanjut nih tentang kandidat pelatih pengganti Patrick Kluivert, siapa yang cocok. Banyak nama berseliweran ya, kalau menurut gue sih gue punya 3-4 ya. Yang pertama kita mulai dari Sintayong. Ada nggak sih Sintayong kembali memungkinkan pelatih Indonesia? Ada aja kemungkinannya, tapi menurut gue sih 10% ya kemungkinan, kurang lebih lah ya. Karena apa ya? Karena kita lihat ya kan, satu sisi pas Sintayong dipecat sama PSSI ya nggak ada sepatah, nggak ada postingan ya, ada postingan dari PSSI dan Erick Thohir nggak ya ketika bisa jalan sama Sintayong tuh di Instagram? Setahu gue sih nggak tahu, tolong kalau emang ada, alhamdulillah. Kalau Patrick Kluivert kan ada nih ucapan dari PSSI ataupun ucapan dari Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Pak Caman Sintayong ada nggak sih? Kalau bantu gue ingetin ya, ada nggak? Kalau ada, tulis dalam komentar ya, di postingan yang mana ya kan. Kalau ada alhamdulillah ya, kalau nggak ada ya jelas ini suatu perbedaan banget nih ya. Dari sisi itu kalau emang kayak gitu kejadiannya, menurut gue akan sangat sulit nih Sintayong untuk kembali CLBK sama timnas Indonesia. Itu satu sisi. Lain sisinya kenapa Sintayong banyak yang teriak Sintayong balik ke Indonesia ya, karena Sintayong ya dari segi emang dia udah puluhan pertandingan jalanin bersama timnas Indonesia, AFF emang belum pernah juara, tapi kan di sisi lainnya di timnas senior pun ya Sintayong udah membuat sejarah nih bersama timnas Indonesia, ngelos Indonesia ke round ketiga, dan di round ketiga pun statistiknya bisa dibilang biarpun nggak mentereng banget, tapi cukup apa ya, cukup menjanjikan lah ya. Iya sama Irak sama di round ketiga sama Jepang dicukur 4-0. Terus juga sama Cina kalah 2-1, tapi selama sisanya tuh sama Australia seri, Arab seri, sama Bahrain seri ya kan. Sama tim-tim kuat yang Australia bisa tadi imbang 0-0, dan lawan Arab Saudi nggak terkalahkan tuh di round ketiga, menang sekali, seri sekali. Dan ini catatan yang sulit apa ya? Sulit diciptakan lagi sama di era pelatihan coach Patrick Kluivert kalau dibanding sama yang udah ada ya kan. Jadi ya jelas kalau ketiba ada suara-suara agar Sintayong kembali ditarik menjadi pelatih timnas Indonesia. Terus yang berikutnya, Sintayong ini dia udah punya apa ya, menurut gue cukup pintar ya dalam meramu kedekatan emosional dengan mayoritas para pemain Indonesia. Dari segi bercandaannya, dari segi gaya kepelatihannya saat latihan ataupun saat pertandingan, kelihatan banget nih emosinya bener udah terikat banget nih sama timnas Indonesia. Ketika timnas dicurangi dia kesel banget tuh di pinggir lapangan ya kan. Ketika sedih banget tuh bareng-bareng sama timnas Indonesia. Ketika mau bercanda bareng-bareng udah. Justru menurut gue ya hal-hal kayak gini nih, chemistry kayak gini nih yang nggak dipunya sama Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Sementara STY udah mendapatkan momen tersebut ketika dilatih sama STY sama Kluivert juga kelihatan perbedaannya nih. Di era Sintayong nih main Indonesia biarpun udah lemes, udah stamina udah apa ya, udah
menurun, tapi dia bermain tetap Spartan tuh sepanjang laga tuh. Seringnya begitu tuh ya kan. Kalau di era Patrick Kluivert kita lihat aja kemarin tuh. Tetap ya emang sih nggak tahu kelihatan ngos-ngosan, tapi ya dari segi permainan lagi lawan Irak kemarin kan udah di atas 70 udah tuh. Di tengah kita agak longgar tuh. Udah nggak Spartan lagi dalam ngejar bola sehingga Irak bisa mengeksploitasi sisi di tengah Indonesia. Itu perbedaannya. Dan menurut gue sih wajar dari segi hal itu yang tadi gue ulas sedikit, ada suara-suara untuk kembali menarik Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia lagi. Kayaknya menurut gue sih nggak usah lah ya. Kalau Sintayong nggak usah balik lagi ke timnas Indonesia. Kasihan juga sih gue ngeliatnya ya kan. Nah yang berikutnya, ex pelatih timnas Irak, Jesus Casas ya kan. Ya ini juga menarik nih, Spanyol nih, dari Spanyol. Dulu kita punya tren bagus nih sama pelatih Spanyol, Luis Milla ya kan, yang udah sama kayak Sintayong dia bisa mengangkat performa para pemain timnas Indonesia. Sekarang Jesus Casas yang didengung-dengungkan mantan pelatih Irak yang kemarin kontraknya diputus juga tengah jalan ketika di round ketiga. Dari segi prestasi, Jesus Casas pernah juara sekali tuh bersama Irak di Piala Teluk. Mungkin Piala Teluk itu mirip-mirip kayak Piala AFF kali ya di ASEAN ya. Piala Teluk kan di Timur Tengah tuh, ini kayak Piala AFF nih. Ini dia udah pernah membawa Irak jadi juara Piala Teluk 2025 kalau nggak salah ya. Baru masih anget nih, masih fresh nih. Kalau nggak salah tuh 2025 atau 2023 gitu. Masih fresh nih. Nah ini mungkin cocok nih sama kebutuhan Indonesia nih. Indonesia kan belum pernah nih juara di regionnya nih, di Asia Tenggara ya kan, yaitu Piala AFF ya. Mungkin dengan hadir Jesus Casas nih bisa aja meraih trofi Piala AFF nih ya kan. Jadi ya bisa jadi cocok ya kan, Jesus Casas sudah secara profilnya udah oke nih ya kan. Itu satu sisi. Lain sisi juga Jesus Casas ya bisa dibilang nih di Irak sangat-sangat ditakuti nih di Piala Asia. Di Piala Asia, di kawasan Asia nih, di bawah asuhan Casas ya kan. Ini sangat luar biasa banget yang performa Irak di bawah asuhan pelatih itu, apalagi di babak kualifikasi Piala Dunia. Irak tampil sangat luar biasa banget ya kan, di round 1, round 2, biarpun di round 3 agak ketika menghadapi lawan yang selevel nih agak sedikit ngap-ngapan juga. Mungkin itu yang di apa tuh diputusin sama Federasi Sepak Bola Irak untuk mengganti Casas dengan pelatih yang sekarang nih, Graham Arnold ya kan. Ketika Irak kelihatan di round ketiga agak ngap-ngapan nih menghadapi tim-tim yang setara, karena di round kedua kan lawannya tim di bawah dia tuh, Indonesia, Vietnam, Filipina, sehingga Irak tampil perkasa. Di round ketiga agak sedikit ngap-ngapan nih. Terbukti di round ketiga Irak tuh nggak bisa bercokol di peringkat 1 atau peringkat 2, terlempar dari peringkat 2 besar. Nah mungkin pada segi pemahaman sepak bola, konteks kultur sepak bola di Asia, Casas sudah tahu banget pastinya ya kan, karena udah 3 tahun melatih Irak. Ditambah lagi CV dia pernah menjadi asisten pelatihnya Luis Enrique bersama timnas Spanyol selama kurang lebih 4 tahun. Nah ini juga yang sangat-sangat menarik banget nih, sangat pas banget menurut gue nih untuk melatih timnas Indonesia. Peluangnya cukup besar. Jesus Casas tadi udah pernah bawa Irak juara di region, juara ke kompetisi apa, turnamen region. Di sana Piala Teluk di Timur Tengah, di sini ada Piala AFF. Mungkin ini kali aja jodohnya Indonesia bersama Casas untuk juara Piala AFF ada. Misalnya Casas ditunjuk sebagai pelatih. Yang kedua, udah tahu banyak tentang kultur sepak bola di Asia. Apalagi kalau dia ngelatih Indonesia, dia udah tahu banyak nih karakter tim-tim di Timur Tengah yang kuat-kuat kayak Irak, Arab Saudi, Qatar. Pasti udah khatam banget tuh dia ya kan. Jepang, Korea Selatan juga pasti udah ngerti banget tuh dia cara gimana nih cara melawan ataupun mengantisipasi lawan-lawan seperti yang tadi sebutin di atas tuh, tim kuat di Asia. Yang ketiga, ya dia udah pernah punya pengalaman di level tertinggi sepak bola menjadi asisten pelatih dari Luis Enrique. Nah yang berikutnya, gue punya 2 nama lagi nih. Sama-sama dari Spanyol, mungkin ini jarang masuk perbincangan dari netizen ya. Yang pertama, Xavi Hernandez. Ya, kalau PSSI punya, bukan punya sih, berani bayar gede pelatih. Menurut gue sih harus nih. Sekali nggak apa bayar pelatih yang tier 1 ya kan, bayar itu pelatih gede, gaji gede, tapi kasih jangka panjang nih, targetnya ya jelas masuk Piala Dunia 2030. Sambil menunggu ke situ ya targetin juga nih juara Piala AFF, oke lah, sama Piala Asia 2027, jangan tanggung-tanggung, jangan 4 besar, juara udah, karena komposisi main yang dimiliki Indonesia sekarang udah memungkinkan kok untuk bersaing di jalur itu, asal pelatihnya tepat. Nah menurut gue sih kalau emang PSSI mau ngambil jalan yang sangat luar biasa lagi nih ya, kalau mau ganti pelatih harus 1 atau 2 kali lipat kalau bisa ya kualitasnya di atas pelatih yang udah nih kayak Sintayong, kayak Kluivert. Yang menurut gue sih pilihannya salah satunya adalah Xavi Hernandez, ex pelatih Barcelona yang udah pernah juara La Liga ya sama Barcelona kalau salah itu kan. Dari filosofi permainan pun ini juga luar biasa banget Xavi Hernandez nih ya kan. Bukan tiki-taka lagi, dia bisa dalam hal build up
permainan udah nggak usah dibaca lagi, udah jago banget dia bersama Barcelona kan, udah hatam banget. Apalagi Xavi Hernandez kan berangkat sebagai pemain sepak bola dia dari level paling bawah, dari level junior tuh naik ke senior, terus kemudian menjelma menjadi pemain tengah sangat-sangat dahsyat pada eranya tuh bersama Barcelona. Era-era prime-nya dia sangat luar biasa banget, sulit dikalahkan lah kan. Jadi menurut gue sih profil Xavi Hernandez nih, kalau emang PSSI berani gue kocek dalam-dalam untuk menggaji dia, Xavi Hernandez saja calling buat timnas Indonesia, kasih kontrak jangka panjang 5 tahun sekalian. Targetnya Piala Dunia 2030 sambil membangun sepak bola tanah air, ya kan. Itu apa ya? Menurut gua ya. Nah, satu lagi nih, sama dari Spanyol juga. Legend Spanyol juga dan punya pengalaman juga, biarpun belum punya pengalaman level timnas, tapi dia dalam mengembangkan pemain muda sangat luar biasa banget nih. Raul Gonzalez, ex-striker Real Madrid dan timnas Spanyol. Sekarang kan dia dari 2019 sampai 2025 sampai sekarang nih jadi pelatih di Real Madrid Castilla, dan dia ya banyak mendistribusikan pemain juga nih, dipromosin ke tim senior Real Madrid. Ini artinya apa ya? Artinya Raul Gonzalez ini cukup lihai nih dalam memoles pemain-pemain yang potensial di kelompok umur. Nah, ini juga dibutuhkan sama Indonesia nih. Karena apa? Ya karena kan di Indonesia udah nih, kayak dulu dari Evan Dimas, Ilhamuddin Armain, itu kan banyak pemain bagus tuh di Indonesia tuh. Tapi ya selepas itu 2-3 tahun kemudian udah hilang, tenggelam ya kan, merosot performanya. Nah, mungkin dengan tipikal pelatih kayak Raul Gonzalez nih, yang udah memakan asam garam di tataran main muda untuk memoles main muda, nih cocok juga nih profil Raul Gonzalez dicoba untuk melatih timnas Indonesia. Ya kalau bisa, kalau Raul Gonzalez di challenge saja tuh untuk kayak Sintayong tuh, paketan ya kan. Satu pelatih ngelatih berapa kelompok timnas senior sama kelompok umur, mungkin timnas senior sama U23. Kayak gitu misalnya nih, biar apa? Biar inline nih programnya. Mungkin itu usulan gue, karena apa? Di apa tuh? Di pelatih Real Madrid Castilla ini ada satu track record yang sangat manis nih. Legend Real Madrid juga, legend Juventus, dan legend Prancis, Zinedine Zidane. Kalau nggak salah Zidane itu sebelum melatih tim senior Real Madrid jadi asisten Ancelotti, kalau nggak salah pernah jadi pelatih Castilla, kalau nggak salah ya, kalau dikoreksi nih. Bener nggak sih? Kalau gue googling, kalau nggak salah pernah jadi pelatih Real Madrid Castilla tuh di 2014, kalau nggak salah, itu sebentar dong sih. Tapi ketika dia dipromosiin jadi asisten Ancelotti, kalau nggak salah, itu abis itu jadi pelatih. Lihat dong, dengan kejeniusannya, kecerdasannya, Zidane bisa bawa Real Madrid hat-trick, jadi juara UCL, dan Real Madrid kembali ke masa kejayaannya. Ya, dengan Raul Gonzalez di Castilla sekarang, dengan kejeniusan Raul Gonzalez di dunia sepak bola, menurut gue sih yang ada, Raul Gonzalez berpotensi nih kalau dipercaya untuk dikasih tampuk kepelatihan di level senior nih. Kan belum ada pengalaman dia nih level senior ya kan, di Castilla dong nih udah bertahun-tahun ya, dengan gaya kepelatihan dia, dengan instingnya dia, dengan kejeniusan dia dalam meramu taktik di lapangan. Ya gue sih nggak ada salahnya ya kalau Gonzalez nih menjadi salah satu kandidat untuk menangani timnas Indonesia. Nah itu sih menurut gue sih. Tapi yang jelas nih ada sedikit perbedaan nih dalam menunjuk pelatih baru nanti nih pasca Patrick Kluivert. Kalau dulu kan di era Sito, Patrick Kluivert, Pak Erick Thohir nih belum ada direktur teknik ya. Sekarang udah ada direktur teknik nih. Jelas pasti Pak Erick Thohir bakal berkonsultasi penuh sama Dirtek PSSI nih yang saat ini ada ya kan, dari Belanda juga. Ya menurut gue sih Pak Erick Thohir udah diskusi full aja sama dia. Soal-soal luar itu udah anggap aja udah sebagai masukan aja, jangan terlalu dijadiin masukan dari sini, udah konsultasi sama direktur teknik, pertimbangannya benar pertimbangan yang mateng banget, ditimbang-timbang ya kan. Kira-kira siapa aja pelatih ini yang cocok untuk menangani timnas Indonesia. Ada Dirtek, ada Opa Simon. Nah, dua orang itu tuh diajak bicara tuh untuk menyaring ataupun menseleksi kira-kira siapa nih pelatih timnas Indonesia pasca era Patrick Kluivert. Biar Indonesia ini benar-benar bisa mencapai targetnya ke Piala Dunia 2030, bisa jadi juara. Kalau bisa target juara Piala Asia 2027. Jangan perempat final atau semifinal, tanggung. Jadi juara aja langsung, karena potensi mainnya udah cukup mumpuni untuk bersaing menurut gue. Sama Jepang kita masih beda level, tapi ya dengan masih 2 tahun lagi bisa lah kita sedikit demi sedikit mengejar ke arah situ ya kan, untuk bersaing ke arah situ. Makanya dibutuhkan pelatih yang tepat, dibutuhkan pelatih yang pas, dan dikontraknya jangan setahun 2 tahun, dia jangka panjang. Tapi yang benar tapi
benar-benar dikasih ruang yang sangat-sangat luas nih untuk pelatih tersebut berkomitmen dan apa namanya tuh bisa mencapai target-target yang udah ditentuin. Juara Piala AFF di target itu ya nggak apa-apa, sah saja ya. Emang kalau juara bagus. Karena kita belum pernah juara juga kan. Bisa jadi step awal kayak pengamat bilang tuh, kayak Bung Akmal bilang ya, juara Piala AFF. Kalau bisa juara Piala AFF dulu, nggak salah, ada benernya juga. Juara Piala AFF dulu, baru ngomong Piala Asia, habis itu baru ngomong Piala Dunia. Nah, mungkin di 5 tahun ke depan ini itu jenjangnya yang mesti kita lewatin. Nggak apa-apa. Jadi emang kalau kita udah juara otomatis mental naik. Nah, dengan kalau piala ngomong Piala AFF ya mungkin nanti pemain yang dipakai nggak bisa full main yang buat kualifikasi Piala Dunia, karena kan ya kalau waktunya nggak sesuai nggak bakal bisa di calling juga ya kan, ya dengan pemain yang ada aja. Tapi please untuk level Piala AFF senior jangan pakai pemain muda lagi ya, U23 atau U22 jangan. Cukup sekali aja. Kalau udah level senior, main senior aja dimainin, oke? Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Kira-kira siapa nih pelatih yang cocok untuk mengganti Patrick Kluivert? Tulis di kolom komentar. Yang penting mah dukung terus dah kemajuan sepak bola tanah air, timnas kita, Liga 1-nya dan liga lainnya. Semoga makin berkembang, kelompok umurnya makin berkembang. Sepak bola putrinya mulai ada kompetisi, kita dorong terus, kita dukung terus. Pokoknya apapun demi kemajuan sepak bola tanah air. Dan thank you juga yang udah support channel YouTube gua, sehingga channel gua makin terus berkembang. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten-konten gua. Saatnya gua pamit. Salam bola-bola.